Kekasih-kekasih Tuhan, bersama Panoba Band, kita akan pujian penyembahan, Batak Bermazmur. Dan kami tahu bukan hanya Batak bermazmur, tapi juga Nusantara, Indonesia bermazmur. Bahkan bangsa-bangsa bermazmur. Biarlah pujian ini memberkati kita, juga melawat kita untuk makin cinta kepada Tuhan Yesus Kristus lebih, dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita. Amin. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhan Yesus Kristus, kuatku yang menopangku. Soboya
Nggak usah, langsung aja.
Sahabatku, sahabat Nusantara, Indonesia bukan hanya Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Tidore, Ternate, NTT, NTB, Bali, atau Jawa, bukan. Tetapi Indonesia adalah kepulauan kita tercinta Nusantara. Bahkan ada banyak warga negara Indonesia di seluruh pelosok penjuru dunia. Tapi yang tidak pernah lupa, terkenang. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang kucintai, engkau kuhargai, Nusantara Indonesia. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak kan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masuk permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku merasa senang. Tanahku ya ku lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai,
Sobat penyembah, kita jumpa kembali dalam program Worship at Home. Menyembah dari rumah. Bukan saja bekerja, bisnis, tapi juga melayani, bahkan menyembah dari rumah. Dan dalam program Worship at Home ini telah hadir hambanya yang diurapi, yaitu Pastor Konrad Supit. Ya. Yes, hambanya. Terima kasih untuk undangannya bisa hadir di tempat ini. Penuh sukacita. Selalu harus sukacita. Amin. Sobat penyembah, tema kita adalah menjadi juru damai di tengah perbedaan. Tema yang bagus. Ya, Pastor Konrad, saya percaya dengan pengalaman Bapak banyak makan asam dan garam tentunya. Menurut Bapak, kenapa makin kesini, makin akhir zaman mendekati dunia ini berakhir, perbedaan itu makin dibesar-besarkan? Padahal perbedaan itu ada dalam Tuhan, adalah sebuah keindahan seharusnya. Tapi mengapa makin diperbesar, jurangnya makin diperluas? Silakan hambanya. Sebenarnya perbedaan itu suatu hal yang sangat indah. Karena kalau hanya satu saja contoh kembangnya ada. Kalau dia hanya putih semua, merah semua, hijau semua, sebenarnya oke-oke aja. Tapi dengan ada aksen yang lain, warna yang lain, sesuatu yang membuat daya tarik yang menjadi luar biasa. Perbedaannya Tuhan juga menciptakan manusia tidak semua sama. Ya, memang semua diinginkan, didambakan, rindukan segambar sepeta dengan Dia. Tapi bahasa berbeda-beda, budaya, suku, bahkan agama sekalipun berbeda-beda. Tapi kan agama tidak membawa keselamatan. Bagi kita umat Kristiani, tentu saya berbicara dalam fokus sebagai umat Kristiani. Bagi kita keselamatan yaitu kita mengiringi dan menjadi pengikut Kristus. Tetapi si iblis datang, Yohanes 10 ayat 10a, si pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dengan cara bagaimana? Perbedaannya itu. Hal-hal yang membuat ada perbedaan, mungkin dalam suatu sikap, suatu perilaku, suatu perbuatan, dan itulah momentum dia untuk merusak. Bisa melalui keluarga, kakak beradik, bahkan melalui komunitas yang ada di tempat kita berkarya, mungkin juga di denominasi tertentu, bahkan aja dalam denominasi sendiri pun juga bisa. Iblis dia selalu mencari celah, tapi Yesus datang, dia datang untuk membawa damai. Dengan cara bagaimana? Asal kita percaya dan terima dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat, maka roh damai sejahtera itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dan itu harus mewarnai kehidupan kita. Jadi intinya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu dimanapun kita berada, biarlah roh damai sejahtera itu menguasai pikiran kita. Bukan roh perpecahan, bukan saling menggigit, saling sikut menyikut dan sebagainya. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, ya kita ciptakan nuansa dan suasana perdamaian. Kenyataannya, Pastor Konrad, ya, di lingkungan yang seiman, ya, hanya karena perbedaan teologi, ya, perbedaan penafsiran. ya, Waktu pandemi datang, yang satu cara A, yang satu cara B, yang satu nggak ada cara. Dan antara tiga cara ini bisa cekcok, lalu tidak bisa damai. Nah, ini apakah memang manusia di akhir zaman itu memang kayak begitu gejalanya, atau memang mereka nggak ngerti kebenaran? Silakan Pastor Konrad. Maka itu Yesus sendiri berfirman dalam Matius 11 ayat 28, mari semua yang letih lesu dan berbeban berat. Apapun yang menjadi beban, masalah, persoalan, pergumulan sehingga terjadi percecokan, terjadi perbedaan paham dan sebagainya, kita datang pada Dia. Dia yang memberikan solusi yang terbaik. Dia memberikan jalan keluar yang terbaik. Karena Dia harus genapkan firman Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13c. Dia yang setia, adil menyertai kita. Di luar batas kemampuan kita. Waktu kita menghadapi masalah, persoalan, mungkin kita didiskreditkan, mungkin kita difitnah dan sebagainya, sehingga ingin timbul untuk menjadi membela diri, atau mungkin balas dendam, terjadi percecokan, terjadi perbedaan, mungkin hal-hal kecil. Tapi kalau kita kembali kepada sumbernya, datang kepada Dia, karena Dia kata mari semua,
Dan kalau kita datang kepada dia di luar batas kemampuan kita, 1 Korintus 10 ayat 13d, dia memberikan solusi jalan keluar. Sehingga di dalam Kristus selalu anak-anak Tuhan ada solusi, ada jalan keluar. Dalam masa pandemi COVID-19 saat ini, kita tidak ada istilah jalan buntu sehingga tidak dapat lakukan, kerjakan, perbuat apapun juga. Justru dalam keadaan gini, kita harus bisa menjadi berkat, kita harus menjadi saksi, kita harus beda dengan orang-orang di luar sana. Karena firman Tuhan sedang digenapkan saat ini, Malaki 3 ayat 18. Kamu akan melihat perbedaan yang nyata. Bagi kita yang beribadah pada dia, bagi kita melakukan firman Tuhan, kita didiskreditkan, apalagi berbicara mengenai teologi, berbicara mengenai denominasi apapun juga. Kita ada di mana Tuhan tempatkan, kita setia di tempat itu, kita berkarya di tempat itu, kita lakukan yang terbaik di tempat di mana Tuhan tempatkan kita berada. Sebab firman Tuhan kata Yohanes 15 ayat 16, dia yang panggil, dia yang pilih, dia yang tetapkan kita. Dia panggil untuk menerima keselamatan, menerima pengampunan. Dia panggil, dia pilih, tetapkan kita dalam denominasi tertentu, di dalam komunitas tertentu, di tempat kita berkarya. Untuk apa? Kita menjadi berkat di tempat itu. Untuk apa? Menjadi saksi Kristus di tempat itu. Dengan cara apa? Tidak dengan pertengkaran. Tidak hal-hal yang perbedaan apapun juga diperuncing. Tapi damai itu harus ada dalam diri kita. Kalau kita ada damai dengan Bapa di surga, kita berdamai dengan diri kita, kita dengan amat mudah bisa berdamai satu dengan lain. Dengan siapapun. Dengan siapapun. Sekarang kalau Pastor Konrad sebagai pengkhotbah, terus Bapak khotbah, lalu di media Pak sampaikan, lalu Bapak diserang habis kanan kiri, bahwa Bapak salah tafsir, Bapak terlalu seolah-olah punya kuasa. Apa respon Bapak? Tergantung, maka itu saya katakan, bagaimana kita meresponi dari segala sesuatu, dari ucapan, dari perkataan, mungkin dari sesuatu yang langsung menyerang. Bagaimana kita meresponi? Kita harus menjadi saksi, kita datang kepada dia, serahkan kepada dia. Dan dia selalu akan pasti memberikan jalan keluar. Minta hikmat daripadanya. Dan dia akan pasti berikan hikmat. Untuk apa? Dapat menyelesaikan masalah persoalan pergumulan yang sedang kita gumuli saat ini. Sebab hidup kita, Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup tapi bukan aku lagi, tapi Kristus Yesus yang hidup dalam hidupku ini. Dan hidup yang kita hidupi dalam daging ini, hidup oleh karena iman pada anak Allah yang telah diserahkan, yang telah mati bagi kita di kayu salib, untuk kelemahan kekurangan, untuk dosa keterpurukan kita. Dan kalau kita kembali kepada dia, pasti selalu ada jalan keluar. Dan damai sejahtera sukacita itu mewarnai kehidupan kita. Karena dia adalah sang juru damai. Sekarang apa nasihat Bapak untuk mereka yang sedang lagi heboh-hebohnya di dunia sosial media? Rame banget, bahkan seolah-olah aduh sayang ya. Silakan. Ya, kita tahu saat ini bahwa kesempurnaan itu hanya milik Kristus. Tapi kita sedang menuju kepada kesempurnaan itu. Jadi ada kekurangan, ada kelemahan, bahkan mungkin ada kesalahan. Ya oke saja. Tapi kita tidak berhenti tetap dalam kesalahan itu. Kita mau berubah. Kalau perlu kita datang minta maaf. Ya, Yesus datang ke dunia ini. Dengan tangan terbuka dia mengundang kita untuk datang kepada dia. Dia memberikan maaf atas kesalahan, kelemahan, kekurangan, keterbatasan, bahkan dosa kita. Yang firman Tuhan katanya Yesaya 1 ayat 18a, B. Dosa kita merah seperti kremisi, dia akan putihkan seperti salju. Merah seperti ikan kesumba, dia putihkan seperti bulu domba. Dan perbedaan saya katakan itu hal yang biasa. Itu romantika kehidupan di dalam kita mengiringi Kristus. Kita mungkin difitnah, kita mungkin dipersalahkan, kembalikan kepada dia. Jangan kita meresponi dengan hal-hal apalagi dengan negatif. Ya, firman Tuhan katakan Roma 12 ayat 21 katakan, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itu harus merupakan prinsip dalam kehidupan kita. Ya, kita bukan membalas kejahatan. Firman Tuhan Roma 12 ayat 19, pembalasan bukan hak kita. Kembalikan pada Tuhan. Saya nggak balas Pak, saya membela diri. Membela diri. Kita tidak perlu adakan pembelaan. Kita harus hidup dalam kebenaran. Kebenaran itu yang akan membela kita. Pastor Konrad, Bapak kan punya pengalaman hidup lama dan hidup baru. Ya. Tentu
dalam pola hidup lama Bapak pernah mengalami hal yang sama seperti ini. Bagaimana sikap yang terdahulu dan sikap yang sekarang? Kontradiksinya, perubahannya apa? Silahkan. Kalau dahulu mungkin dengan istilah yang kita umum, mereka jual saya beli. Kalau perlu dalam bisnis, sebelum tunas itu bertumbuh, kalau perlu dibinasakan. Jangan sampai dia berkembang, sampai dia besar, nanti cost-nya lebih gede lagi. Itu merupakan suatu ilustrasi. Menjual buah beli. Ya. Tetapi sekarang di dalam Kristus Berubah total. harus tidak bisa tidak. Itulah konsekuensinya. Itulah buah pertobatan kita yang harus kita wujudkan. Yang dikatakan dalam Galatia 5 ayat 22-23. Kita harus penuh kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, ketaatan, kesetiaan, kesabaran, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Garis bawah, penguasaan diri. Tidak ada hukum apapun menentang hal demikian. Kita harus menguasai diri kita. Waktu dapat serangan, waktu dapat fitnah dan sebagainya. Kita tahu ada pembela kita. Kita melangkah dan kita tunjukkan siapa kita sebenarnya. Dengan hidup yang baik, hidup yang layak, hidup yang pantas, hidup yang berkenan. Bahkan menjadi mengampuni yang bersangkutan. Itu bedanya. Setelah Bapak bertobat lalu memenuhi panggilan pelayanan, Bapak berubah total. Tapi pernah mengalami masa-masa Bapak dalam perjuangan, pergumulan yang nggak langsung mudah gitu. Bapak ditekan, Bapak diserang, Bapak ditinggalkan, atau Bapak disalah mengerti. Gimana poin-poin yang langkah-langkah yang Pak harus lakukan untuk bisa lebih baik jadi juru damai lah di tengah perbedaan? Silakan. Ya, karena kita sebagai pengikut Kristus, dia datang juga untuk membawa damai. Selalu dia waktu datang kepada kita, Yohanes 14 ayat 27, dia katakan, damai sejahteraku kuberikan padamu. Dia mau pergi juga dia katakan, damai sejahteraku kutinggalkan padamu. Tidak sama seperti yang dunia berikan, damai sejahtera. Dan itu harus kita betul-betul, kita bukan hanya aminkan, tapi kita manifestasikan dalam sikap kehidupan perilaku. Bukan nggak ada, masalah ada, persoalan ada, pergumulan ada, tantangan ada. Keributan bukan tidak ada. Tapi sebelum matahari terbenam, berdamailah satu dengan lainnya. Antara dengan istrimu, dengan suamimu, dengan anak-anakmu, dengan orang tuamu, dengan siapapun juga. Dan itu yang kita harus menjadi apa? Pelaku firman Tuhan. Itu yang membedakan orang-orang dunia dan anak-anak dalam Tuhan. Dan memang masih terus berproses, tetap berjalan terus. Tidak otomatis langsung ya? Tidak otomatis. Sekarang dari pengalaman Bapak, ada banyak suami istri Ya. yang di tengah perbedaan mereka ternyata, ternyata kami nggak jodoh. Ternyata pasangan saya nggak setia. Akhirnya dia mencoba untuk meninggalkan, mencari yang baru. Sehingga di tengah perbedaan suami istri aja mereka nggak bisa mencocokkan, justru tambah mencekcokkan gitu. Ya. Bahkan itu menjadi alasan dia untuk mulai membuat terobosan baru. Saran Bapak apa untuk para suami istri yang sedang merasa perbedaannya makin banyak, nggak bisa damai? Apa saran-saran Bapak untuk suami istri model seperti itu? Baik, saat ini kita dalam masa new normal, masa pandemi COVID-19, khususnya di Jakarta dengan keadaan PSBB gini, yang tadinya kita mungkin hanya berjumpa dengan istri hanya beberapa jam, apalagi dengan kesibukan, pergi pagi pulang malam. Malam mungkin istri udah capek dan sebagainya, ya masih mungkin sempat berjumpa 1-2 jam, habis itu kembali tidur dan sebagainya. Mungkin kita juga habis bersih-bersih, mandi dan sebagainya langsung berangkat tidur juga. Ya. Pagi-pagi sekali sudah berangkat. Begitulah dari hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan. Perbedaan tidak menyolok. Iya, tidak begitu. Tapi waktu saat ini terus berkumpul. Yang dibicarakan itu aja sah. Dan kalau nggak kuat-kuat iman dan sebagainya, pressure, tekanan itu membuat teman saya bilang ada 2 setan dikurung dalam satu rumah. Dua-dua, mau dengan kepentingan sendiri, mau masing-masing diperhatikan dan sebagainya. Justru ini kita harus menyatakan benar-benar kita harus bisa lebih mengalah, lebih mengasihi, memberkati. Dan istri yang diberikan, suami yang diberikan, itulah yang terbaik. Jangan lihat memang kalau dahulu rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Tapi sekarang ini apapun yang diberikan, itulah yang terbaik. Yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 15 ayat 10b,
yang Yesus berikan. 1 Korintus 15 ayat 10a, Alkitab berkata, aku ada sebenarnya aku ada hanya karena Kristus Yesus, karena kemurahan Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 10b, tapi apa kasih karunia, apa anugerah, apa yang Tuhan berikan, istri, suami, anak-anak, orang tua, itu yang terbaik. Dan yang lainnya mungkin kurang memperhatikan. Kita justru harus sebagai anak-anak Tuhan harus beri lebih daripada yang lain. Yang lain jalan 1 kilo, aku jalan 2 kilo. Itu perbedaannya. Dan rawat yang baik. Karena firman Tuhan tegas katakan Kolose 3 ayat 23, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perbuat dalam hidup kita, rumah tangga kita, sebagai suami, sebagai istri, orang tua, anak, lakukan yang terbaik, bukan motivasi apapun juga, tapi untuk Tuhan. Bagaimana kita mengasihi dan cintai Tuhan yang tidak terlihat, kepada istrimu yang terlihat, kepada suamimu yang terlihat, kepada orang tuamu yang terlihat, kepada anakmu yang terlihat, kepada apa yang ada di depan saudara saya. Kalau kita tidak rawat, jaga dan pelihara dengan baik, jangan salahkan kalau hal-hal yang tidak Anda dan saya inginkan menjadi bagian dalam kehidupan saudara saya. Karena apa yang kita tabur, itu yang kita tuai, Galatia 6 ayat 7. Jadi tidak ada pilihan yang lain. Saat ini berdamai. Kasih istrimu, ucapkan. Dan itu tidak terjadi begitu saja. Harus dalam pikiran, perkataan, dan sikap. Itu harus betul-betul sinkron, secara simultan. Kita berpikir istriku terbaik, keluargaku terbaik, hidupku terbaik yang Tuhan berikan. Dan bukan hanya pikir, tapi dengan suatu sikap tindakan. Lakukan. Ya, seperti sebelum nikah. Bahkan kalau perlu lebih lagi dengan masa keadaan begini. Supaya ada damai, ada sukacita. Jangan di dalam rumah jadi nuansa neraka. Rumah itu harus betul-betul merasakan nuansa surga. Karena firman Tuhan katakan Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu di bumi Jadilah seperti di surga. Yes. Dan menciptakan surga itu di dunia ini kita yang diberikan otoritas. Pastor Conrad, saya bersyukur kepada Tuhan bahwa pastor ini menghidupi khotbahnya. Kan kita punya prinsip, khotbahkan hidupmu dan hidupi khotbahmu. Ya. Bapak nyata banget. Nah, sekarang saya bertanya kepada Pastor Conrad, antar pendeta sendiri, karena beda denominasi, beda aliran, di dunia sosial media mereka terang-terangan cekcok, perbedaan dibesar-besarkan. Padahal antara doktrin dan dogma kan kita harus saling menghargai dan menghormati. Nah, sekarang apa saran Pastor Conrad kepada pendeta-pendeta YouTuber ini? Ada juga yang pendeta, ada yang juga mengaku pendeta sepertinya. Sehingga mereka betul-betul bisa menjadi juru damai di tengah perbedaan. Silakan hambanya. Baik, firman Tuhan katakan 1 Korintus 3 ayat 9a, Ya. Kita adalah kawan rekan sekerja Tuhan. Kita di situ, itu teksnya yang dikatakan di situ. Jadi semua, Tuhan tidak membedakan. Yang percaya Dia, yang terima Dia, yang mau menjadi kawan rekan sekerja Tuhan, Tuhan katakan kita adalah kawan rekan sekerja Tuhan. Dan 1 Korintus 3 ayat 9b, dia katakan ladangnya Tuhan. Jadi berbicara profesi, dia dokter, dia pengacara, dia lawyer, dia pengusaha, dia karyawan, dia bos, dia TNI Polri, yang ada di eksekutif, legislatif, yudikatif, dimanapun juga, yang telah menjadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, melalui tempat di mana mereka berada, itu juga menjadi ladangnya Tuhan. Dan tentu, saya tidak singgung ke situ, ladangnya Tuhan pasti anak-anak Tuhan yang berkarya di tempat, dimanapun juga, siapapun Anda. Di situ ada berkat, tapi saya tidak berbicara mengenai berkat. Dan 1 Korintus 3 ayat 9c, Alkitab berkata, kita adalah bangunan Tuhan. Tuhan tempatkan masing-masing. Kita boleh beda sinode, ya, beda agama sekalipun. Tapi tadi saya singgung tadi di depan, bahwa agamaku tidak membawa aku keselamatan. Keselamatan yaitu saya percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Yang dia berkata Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak seorang pun yang dapat mengenal dan melihat dan masuk kerajaan surga tanpa melalui Dia.
Dan itu yang saya imani. Tapi konsekuensi, tentu kita dalam hal ini sebagai anak-anak Tuhan, kita semua lakukan yang baik. Kita berdamai. Ya, karena kita memang ditempatkan dengan bermacam-macam berbeda-beda. Tadi saya singgung kita berbeda agama, berbeda suku, berbeda budaya, berbeda bangsa. Tapi kita ada di planet bumi ini. Ya, inilah Taman Eden yang Tuhan titipkan bagi kita. Bukan neraka. Tergantung respon kita masing-masing. Kalau kita anggap kita inilah neraka kita, ya terjadilah sesuai imanmu. Matius 9:29b. Tapi kita imani. Dimanapun Tuhan tempatkan, inilah surga bagi kita yang Tuhan percayakan. Jadi kita kelola, kita lakukan yang terbaik. Dan tentu yang kita manifestasikan dalam pergaulan, dalam kehidupan, semua yang membuahkan yang baik. Yang tadi buah pertobatan kita, yang tadi saya singgung Galatia 5 ayat 22-23, itu yang kita manifestasikan. Itu yang menggambarkan kita sebagai anak Tuhan. Jadi bukan karena denominasi ini yang lebih baik, aku lebih baik dan sebagainya. Yang terbaik buat kita berjumpa muka dengan muka Tuhan. Dan kita sedang menuju semua itu. Jadi kita tidak perlu menjudge satu dengan lainnya. Kita bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan titipkan, percayakan dalam kehidupan kita. Lakukan, kerjakan, perbuat. Itu yang saya selalu menjadi prinsip. Saya katakan ke teman-teman sekerja pada umat, ya udah, jangan kita mau diadu domba dengan apapun juga. Dengan dogma apapun juga. Ya kita rumah, Pak Tim mungkin biasa di rumah makan sehari 3 kali, jam-jamnya, yaitu aturannya yang ada. Dan mungkin Pak Tim bilang, kita harus makan, ada kesempatan kita makan duduk bersama, sebelum makan berdoa. Mungkin yang lain, dengan cara yang lain, dengan aturan dia. Jangan harus dengan aturan kita paksakan di rumah tangga orang harus mengikuti aturan kita. Dia rasa yang layak, yang dilakukan, kerjakan, itu yang dilakukan. Contoh misalnya saya pergi ke salah satu rekan sekerja. Di sana saya lihat sepatu, sendal ada di luar. Dia datang jemput dengan, maaf kata, tidak memakai sendal, tidak memakai sepatu, dengan kaki terbuka. Kan nggak layak. Sekalipun misal mereka sebagai pekerjaan, saya datang tetap dengan sangat arogan, dengan tetap pakai sepatu dan sebagainya. Tidak ada salahnya kita lepas sepatu dan sebagainya. Karena itu memang aturan di situ. Kalau di rumah saya, welcome siapapun datang dengan apa yang ada. Nah, jadi kita bilang, wah kok keterlaluan begini dan sebagainya. Ya itu aturan yang ada di situ. Jangan kita merusak. Di mana rumah mereka, aturan mereka, denominasi mereka, biarkanlah itu. Jadi menghormati perbedaan. Menghormati dan menghargai. Dan menghargai juga peraturan masing-masing. Iya. Jangan kita usik dengan aturan permainan yang situ. Dogma masing-masing, kebenaran sesungguhnya waktu kita berjumpa muka dengan muka. Jadi kita tidak berbicara. Tapi apa yang kita imani, apa yang kita ada saat ini. Saya di gereja Betel. Tapi anehnya nih, Pastor Konrad, justru yang cekcok berantem itu subscribe-nya makin banyak, viewer-nya makin banyak, sehingga mereka senang cekcok. Ya. Nah, ini kesalahan di pihak yang cekcok atau yang nonton atau yang subscribe. Nah, ini respon kita yang salah. Iya. Nah, dia memang hal-hal gitu karena memang goalnya mereka, tadi saya katakan mestinya kalau setiga hidup, apapun kita lakukan, kerjakan, perbuat yang terbaik, semata-mata tidak ada motivasi untuk Tuhan. Tapi mereka motivasinya, maaf kata, dengan cara mungkin memancing situasi, kondisi, ya melempar isu-isu yang aneh-aneh, karena dengan tanda kutip kejar subscribe. Karena di belakang itu kita tahu mungkin ada sesuatu yang diharapkan dari situ. Tapi udah, kita itu silakan mereka masing-masing. Kita jangan terpancing. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di atas. Kita jangan terpancing, yang penting. Jangan terpancing dengan hal-hal demikian. Biarkan saja. Ya mungkin imannya dia dengan begitu mungkin, maaf kata, dia bisa dapat ada nafkah, ada sesuatu hal yang dia bisa dapatkan. Ya udah, biarkan. Kita tetap aja fokus dengan apa yang Tuhan titipkan. Kita lakukan yang terbaik. Dan Tuhan tidak pernah kekurangan akal untuk memberkati kita. Dengan cara apapun, dalam kondisi apapun juga. Dalam keadaan pandemi COVID-19 saat ini. Tidak kekurangan akal Tuhan memberkati. Bahkan Pak Tim saat ini begini. Wah, makin membuming kemana-mana. Karena apa?
mau nggak mau orang lebih banyak di rumah. Kalau dulu mungkin hanya sesuatu teringat baru mereka. Nah, sekarang kan lebih banyak, jadi lebih banyak orang mengenal, melihat. Ya, tidak mengharapkan apa, tapi mereka doakan, wah saya diberkati melalui program dari yang Tuhan Worship at percayakan Home. melalui Pak. Baik, Tim. sekarang Pastor Worship. Konrad, Bapak kan pernah punya pengalaman dahulu belum diperbaharui, terus sudah diperbaharui. Nah, begitu kuat prinsip-prinsip Bapak di tengah perbedaan harus berdamai. Nah, sekarang persoalan intinya adalah banyak mereka tidak bisa berdamai karena mereka itu belum berdamai dengan Sang Pencipta, Ya, belum berdamai dengan diri sendiri, belum berdamai dengan keluarga, belum berdamai dengan sesama. Itu belum selesai, lalu mereka hajarlah yang lainnya, sehingga sangat sedih rasanya. Seiman, bahkan satu sinode. Nah, sekarang apa saran-saran praktis Pastor Konrad sebagai gembala yang mempraktekkan juru damai ini sehingga mereka tanpa merasa digurui, dikhotbahi, mereka ikut jejak Bapak untuk melakukan firman Kristus? Silakan namanya. kalau saya memang selalu kembalinya kepada firman. Yes. Itulah barometer yang terbaik. Firman Tuhan katakan, Mazmur 19 ayat 105, biarlah firman menjadi pelita dan terang jalan kehidupan kita. Jadi dasarnya tetap firman Tuhan. Bagi saya, selalu saya sampaikan, kalau sesuai dengan knowledge, sesuai dengan pengalaman, sesuai dengan apa yang saya ketahui, belum tentu buat saya itu benar. Belum tentu waktu diadopsi, dilakukan itu cocok bagi mereka. Tapi kalau firman Tuhan, siapapun juga yang berpegang pada firman Tuhan dan jalankan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah bukan firman yang mati. Dia bukan sekedar logos. Tapi benar-benar kalau kita sungguh-sungguh praktekkan, dia menjadi firman Tuhan yang hidup. Dia menjadi rema dalam kehidupan kita. Yang sanggup mampu membawa kita keluar dari masalah, persoalan, pergumulan, tantangan, cobaan. Dan dia membawa damai, sejahtera, sukacita. Bahkan keberhasilan, keberuntungan, sukacita ada menjadi bagian orang-orang yang betul-betul memegang firman Tuhan. Jadi saya hanya sarankan, sudah, kembali saja. Ikuti firman. Ikuti firman Tuhan, karena Alkitab berkata Yesaya 55 ayat 8, rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu, perbedaannya setinggi langit dan bumi. Yesaya 55 ayat 9, jalannya Tuhan dan jalan saudara saya, rancangannya Tuhan dan rancangan saudara saya. Jadi sederhana, tinggal kita pilih, kita aminkan atau tidak. Kalau kita aminkan, konsekuensinya tidak lain, kita harus menjadi pelaku. Pastor Konrad, apa contoh, siapa contoh di Alkitab pahlawan iman yang dia di tengah perbedaan dia memilih untuk menjadi juru damai? Banyak sekali contohnya. Di antaranya? Antaranya Abraham, Yes. ya, antara kedua istrinya, Ya. ya, ada perbedaan satu dengan lainnya, tapi dia tidak bikin perpecahan situ. Ada kedamaian. Dia ikuti firman. Nah, mengikuti firman, apa yang Tuhan titipkan, apa yang Tuhan percayakan, dan tidak menyalahkan si A, si B dan sebagainya. Selalu kalau kita pegang firman, tidak akan pernah salah. Waktu dia cekcok sama keponakannya, dia mengalah. Juga mengalah Powerful. saat itu, dengan Lot saat itu. Dan Bapak juga namanya Abraham Konrad Supit kan? Ya, Ceritakan sama saya, kok bisa, dulu kan namanya Konrad Supit betul ya? kalau nama saya sebelumnya agak panjang. Oh ya, Ya. silakan. Namanya Aslinya? aslinya Konrad Thomas Alva Edison Supit Marga. Jadi terlalu panjang. Tapi waktu saya menjadikan Yesus Kristus Juru Tuhan dan selamat. Juru Selamat, plus Abraham. Coba Diberikan. dibaca, Abraham. Ya, jadi yang saya pakai Abraham Konrad Supit. Oh, iya. Ya, kalau enggak kan Abraham Konrad Thomas Alva Edison, ya lampu yang kita ini Thomas Alva Edison. Mengapa Bapak memakai nama Abraham Konrad Supit? Keren banget. Ya. Apa ada hubungannya dengan dia jadi juru damai ini? Nama itu bukan dari saya. Wow. Bukan dari saya. Seseorang saat itu dalam pertobatan saya yang baru saat itu, dia bilang, bagaimana kalau pakai nama Abraham?
Jadi bukan waktu baptisan saat itu. Dan saya aminkan. Dan sampai hari ini nama itu termatre. Dan saya percaya nama itu datangnya dari Sang Bapa di surga. Dia bisa pakai A, B, C, siapapun juga. Tapi pengujiannya kan kita ada damai. Kan ujilah segala sesuatu. 1 Yohanes 4 ayat 1. Uji segala roh. Segala sesuatu. Sekalipun nama apapun diucapkan. Kalau kita nggak rasa damai, kita jangan paksakan. Sekalipun kita tahu di situ ada keberhasilan mungkin, situ ada keberuntungan. Tapi kalau hati kita, kan ada filter. Ya, Roh Kudus berbicara, ya melalui firman, juga mulai langsung dalam kehidupan kita. Nah, kita itu tergantung gimana kita biasa mempraktekkan. Baik, Pastor Abraham saya panggil. Ya. Abraham Konrad Smith. Hari-hari ini antara Israel dan Arab mulai ada perdamaian. Ya. Mereka namakan Abraham Connect. Ya. Keren banget. Karena memang kalau Abraham sudah mendamaikan antara Ismail dan Ishak, ini terjadi unity yang luar biasa. Nah, Bapak di Indonesia, Ismailnya banyak, Ishaknya juga banyak. Nah, apa beban dan panggilan Bapak sebagai orang yang punya nama Abraham untuk berdoa buat perdamaian yang ada di Indonesia yang penuh perbedaan ini? Bukan sekadar nama. Kita semua umat Kristiani tidak bisa tidak, tugas tanggung jawab kita mendoakan bangsa dan negara. Yes. Kehidupan berbangsa dan negara di mana Tuhan tempatkan kita berada, kita doakan kota kita doakan negara kita. Itu tugas kita, doakan. Tapi kalau kita kembali, ya kita bukan bicara eskatologi. Tapi kalau kita kembali, damai ini harus kita dengan tanda kutip, harus kita makin waspada, berjaga-jaga. Ya, memang signal tanda itu makin jelas, makin nyata. Jadi supaya pada kesempatan ini pertobatan pintu terbuka dengan cara luar biasa aja. Asal Anda mau datang berdamai terutama dengan Tuhan untuk kelemahan, kekurangan, kesalahan saudara saya. Dengan mudah Anda akan berdamai dengan suamimu, istrimu, anak-anakmu, keluargamu. Tapi pertama tentu berdamai dengan Tuhan. Dengan cara bagaimana? Confess. Adakan pengakuan kepada Tuhan untuk kesalahan, untuk dosa apapun juga. Karena dia berfirman surat 1 Yohanes 1 ayat 9. Dia Tuhan yang setia dan adil. Asal kita datang berbalik dan mengaku kesalahan kejahatan, dia akan ampuni segala kesalahan dan dosa kita. Pertama harus selalu datang kepada Tuhan. Baru-baru kita bisa ke sesama. Kita nggak mungkin kepada sesama dan sebagainya kalau kita tidak berdamai dahulu dengan Tuhan. Dan jadikan dia Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Dan ke Tuhan, apapun yang kita lakukan tinggal kemukakan. Dia tidak datang saat ini, waktu saat ini untuk menghakimi saudara saya. Tapi dia datang untuk memeluk. Saat itu, sebagai seorang anak yang saat itu terhilang kembali. Sang Bapa saat itu berlari untuk menjemput. Tuhan yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Dia saat ini sedang menanti. Setiap jiwa-jiwa yang mau datang. Sebelum dia datang nanti ini. Kesempatan saat ini. Pertobatan terbuka dengan pintu yang luar biasa. Dan tidak ada hal yang lain yang Anda dan saya. Yang Tuhan minta. Hanya datang. Mengaku kepada dia. Percaya pada dia. Dan dia jadikan Anda dan saya Tuhan dan Juru Selamat. Maka saya yakini, imani, percaya. Tuhan akan pulihkan hidupmu, keluargamu, usahamu, bisnismu, pekerjaanmu, masa depanmu terbuka dengan khairan luar biasa aja. Itu imanku. Ini yang perlu saya sampaikan. Dalam keadaan-keadaan kondisi yang sudah sangat terlalu amat dekat kita. Damai ini bukan, damai ini damai tanda kutip yang semu. Damai sesungguhnya hanya waktu Yesus itu datang. Yes. Tapi dia datang, tinggal pilihan. Surga atau neraka, tinggal tergantung kita. Tuhan yang menciptakan surga, Tuhan yang menciptakan neraka. Bagi orang-orang yang dikasihi, yang mau berdamai dengan Tuhan. Bagi orang-orang melawan dia, maka konsekuensinya neraka. Jadi kembali pilihan ada pada kita. Bukan kepada siapapun juga. Bagaimana kita meresponi undangan Tuhan. Kalau kita percaya dia, surga menjadi bagian. Kalau kita melawan dia, neraka. Jadi nggak bisa ada yang saat itu menyalahkan. Semua tergantung kepada masing-masing. Kita yang milih surga atau neraka, bukan Tuhan. Dia ciptakan memang surga dan neraka.
Tapi pilihan surga dan neraka adalah kita masing-masing. Bukan agamamu, tapi iman percaya kita dan perilaku kita yang akan menentukan. Yes. Saya kira itu. Terima kasih hambanya Pastor Abraham Konrad Supit. Saya juga terima kasih, saya diberkati dengan luar biasa. Berjumpa dengan Pak Tim saja. Sama-sama kita belajar. Saya diberkati. Sobat penyembah, berbincang-bincang dengan hambanya ini nggak terasa. 40 menit, serasa 4 menit. Kita akan coba dalam episode yang akan datang yang lebih powerful lagi. Kita masuk kepada perenungan bersama. Tadi ayat demi ayat mengalir dari hambanya, dan kita juga salut karena namanya juga Abraham, dan itu seperti hidup dan juga pelayanannya. Jangan lupa, Yesus adalah Raja Damai. Amin. Dan kalau engkau mengakui Yesus Raja Damai, hiduplah dalam Damai. perdamaian. Dan di khotbah Yesus di bukit, kalau engkau mau jadi anak-anak Allah, harus menjadi juru damai. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk Pastor Abraham Konrad Supit, pakai seperti namanya Abraham yang melayani kaum Israel, kaum Ismail, kaum Ishak, bahkan semua bangsa. Dan pakailah bersama keluarganya, pengembalaannya, dan seluruh pelayanannya. Sekarang kita berdoa untuk seluruh pemirsa yang mengikuti program ini. Biarlah lebih dahulu mereka memilih, mengutamakan berdamai dengan Sang Pencipta. Agama tidak menyelamatkan. Agama yang ditulis di KTP tidak menjadikan mereka punya jaminan keselamatan. Tapi waktu kami mau bertobat, kami mau menerima Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan kami, maka Yohanes 14:6 terjadi atas kami. Yesus jalan buat kami, Yesus kebenaran buat kami, Yesus hidup buat kami. Kalau kami menjadikan Yesus Juru Selamat dan Tuhan kami, seperti Kisah Rasul 16:31, maka kami dan seisi rumah kami diselamatkan. Terima kasih Bapa, di tengah perbedaan kami pilih untuk menjadi juru damai, karena kami akan disebut anak-anak Allah oleh Yesus Sang Raja Damai. Dalam berkat Bapa Surgawi, dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Tritunggal yang Esa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin.